Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Rizky dari pimpinan cabang IMM Khaldun. Eh, Kemudian ini Mbak Latifah Aliviana ya. Eh, di sini kita mau ngobrol soal nanti kita cerita tentang gizi seimbang gitu Mbak. Ini tema yang menarik bagi saya Mbak, karena saya orang awam soal gizi dan anak sosum gitu Mbak, nggak tahu soal gizi-gizi gitu Mbak. Nah, saya juga penasaran soal apa sih pentingnya gizi Mbak buat kita, terus kan kalau penting terus gizi yang kayak gimana gitu Mbak yang harus kita penuhi gitu Mbak. Coba nanti dulu Mbak Latifah menjelaskan pada kita, memberitahu kita tentang apa pentingnya gizi dan bagaimana gizi yang seimbang, dan kami memberi waktu kurang lebih 20 menit ya Mbak ya. Monggo silahkan Mbak Latifah, silakan memulai penjelasannya. Monggo Mbak. Sebelumnya makasih banget nih teman-teman udah istilahnya mengundang saya di sini, sangat-sangat terharu sekali. Dan ini pertama kalinya saya live Instagram nih ya. Jadi Iya, sama-sama. dibantu ya gitu. Terus ya, ini nanti kita cerita tentang gizi seimbang ya. Sebelumnya udah pernah dengar belum tentang gizi seimbang? Pernah sih Mbak, udah pas mungkin TK. TK ya. Masih ingat nggak tentang gizi seimbang itu apa TK. Gitu? Kalau dulu sih ada gambar itu Mbak, 4 sehat 5 sempurna, itu mungkin yang semua orang udah tahu gitu Mbak. 4 sehat 5 sempurna ya, jadi ya yang lebih dikenal ya. Iya. Iya. Jadi sebenarnya gizi seimbang dan 4 sehat 5 sempurna itu beda gitu. Nah, gizi seimbang itu lebih ke pembaruan dari 4 sehat 5 sempurna. Karena kan dulu awalnya emang yang lebih dikenal tuh 4 sehat 5 sempurna. Terus dikembangkan nih di tahun sekitar 1992 itu ada tentang seminar gizi internasional gitu, tentang itu salah satunya ada tentang gizi seimbang itu. Nah, terus di Indonesia sendiri sudah diterapkan sebenarnya sejak tahun 95-an sekitar. Ya udah hampir berapa ya? 20 tahun dan lebih ya, 25 tahun ya. 1995. Tapi sayangnya nih belum banyak orang yang aware gitu loh sama gizi seimbang gitu. Terus kadang nih masih bingung nih, apa sih bedanya 4 sehat 5 sempurna sama gizi seimbang gitu ya, yang banyak trending itu. Jadi perbedaannya adalah ketika kita ngomongin 4 sehat 5 sempurna, kita cuma tahu jenisnya aja nih. Oke, ini apa sih? Suaranya kurang jelas ya. Iya, monggo Mbak Latifah agak di Maksud lebih jelas? Suaranya. Iya. Lebih jelas atau iya? Lebih jelas nggak ya? Iya, sekarang sih lebih jelas ya. Oke, nggak pakai headset ya? Iya. Hujan sih di luar, jadinya mungkin agak terdistraksi suaranya. Oke. Jadi tadi kita ngomongin apa bedanya 4 sehat 5 sempurna sama gizi seimbang gitu ya. Kalau 4 sehat 5 sempurna tuh kita cuma tahu jenisnya aja, bener nggak? Ya kan, kita cuma tahu bahwa ada. Kita kasih Mbak headsetnya, soalnya ini suara hujannya masuk soalnya Mbak. Masuk semua ya? Pakai saja headsetnya, karena suara hujannya masuk kelihatan. Iya, sip Mbak, sip. Oke, udah ya. Tenang. Kalau kita ngomongin tentang 4 sehat 5 sempurna nih, kita cuman tahu jenisnya aja, ya kan? Cuman tahu ada makanan pokok, kemudian tahu sayur, buah, sama satu lagi susu gitu kan. Nah, kalau di gizi seimbang ini kita nggak cuma tahu jenisnya aja, tapi juga ada yang di sini yang ditekankan adalah tentang porsinya gitu. Ya, ada porsinya. Nah, terus juga kalau di gizi seimbang ini memperhatikan tentang kebutuhan gizi dari masing-masing orang.
dan divisualisasikan pakai isi piringku. Udah pernah tahu belum isi piringku? Oh, isi piringku. Udah Pernah dengar Mbak di posternya Kemenkes apa ya Mbak ya? Saya pernah ya benar lihat itu baliho Mbak. gitu Mbak. Jadi teman-teman bisa banget nih nanti search tentang isi piringku. Ini aku ada gambarnya, aku scan bentar ya. Iya Mbak, siap. Ya, ini. Jadi ini gambar isi piringku. Kelihatan ya? Nah, bedanya adalah di sini ada porsi makanan pokok sama sayur. Jadi yang perlu diperhatikan adalah di situ ketika kita makan satu piring tuh bisa banget kita bagi jadi 3. Yang sepertiga dipakai buat makanan pokok, sepertiganya dipakai beran, terus yang lainnya yang sepertiganya itu dipakai buat lauk sama buah gitu. Kemudian di sini ada juga selain makanannya juga ini tentang ini cuci tangan, ini cuci tangan. Kemudian ini ada aktivitas fisik sama minum air 8 gelas per hari. Nah, jadi itu perbedaan apa ya? Istilahnya perbedaan mendasar antara gizi seimbang sama 4 sehat 5 sempurna tadi. Terus yang selanjutnya kalau di gizi seimbang itu ada yang namanya 4 pilar gizi seimbang. Nah, atau bisa juga 4 prinsip gizi seimbang gitu. Nah, ada yang pertama itu adalah mengkonsumsi makanan yang beragam. Jadi, kan kita semua tahu ya bahwa nggak ada satu makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, maka dari itu penting untuk kita mengkonsumsi makanan yang beragam, makanan yang beraneka ragam. Dan tapi tetap nih harus memperhatikan porsinya tadi. Jadi karbohidrat kan ada banyak yang macamnya, ada nasi, roti, kemudian bihun, mie, itu kan termasuk karbohidrat. Jadi jangan sampai nih habis nonton ini terus kok ada yang makan nasi terus bilang kalau lauknya pakai mie bihun goreng gitu. Nah, itu kan termasuk karbohidrat tuh, masih sama-sama karbohidrat. Itu juga untuk sayur-sayuran. Dan apalagi ini di tengah kondisi pandemi ini, sayur dan buah itu kalau bisa selalu harus ada. Apalagi bulan puasa nih, teman-teman juga puasa, imunnya kan juga pasti bakalan terpengaruh juga tuh, apalagi ada pandemi. Jadi sayur dan buah itu tetap direkomendasikan karena ada banyak vitamin, mineral yang itu apa ya istilahnya penting untuk meningkatkan imunitas tubuh gitu. Oke, tadi prinsip yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Terus untuk yang kedua adalah membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, udah nggak asing ya teman-teman. Tri juga udah tahu kan PHBS? Udah pernah dengar Mbak? Ya. Apalagi kemarin loh, pandemi ini kan banyak banget nih digaungkan tentang harus mencuci tangan, harus menjaga kebersihan. Nah, itu juga sebenarnya udah termasuk di dalam pedoman gizi seimbang ini. Terus yang ketiga adalah melakukan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik di sini sebenarnya beragam sih, yang ada di panduannya itu beragam. Mulai dari aktivitas yang ringan kayak misalnya jalan kaki, kemudian bisa juga membereskan rumah kayak nyapu, ngepel, bersih-bersih, itu juga termasuk aktivitas fisik. Termasuk juga ketika olahraga gitu. Dan aktivitas fisik ini kenapa sih masuk ke gizi seimbang? Enggak lain karena untuk menyeimbangkan gitu apa yang kita makan, kemudian apa yang energi yang masuk ke tubuh kita biar tetap seimbang, tetap balance, kan harus dikeluarkan juga tuh biar nggak menumpuk. Makanya aktivitas fisik ini masuk ke dalam gizi seimbang itu. Kalau udah rekomendasinya ada sekitar 30 menit aktivitas fisik setiap hari gitu. Dan selain untuk menyeimbangkan energi tadi, sebenarnya aktivitas fisik ini juga berguna untuk memperlancar metabolisme dari tubuh kita gitu. Terus prinsip yang terakhir atau yang keempat ini adalah untuk memantau berat badan normal gitu. Jadi penting banget nih untuk kita sebisa mungkin memantau berat badan sendiri gitu loh. Jangan sampai kita over atau kurang gitu. Kalau misalnya ditanya berat badan
idealnya tuh berapa sih Mbak gitu. Itu biasanya bisa teman-teman cari pakai IMT, indeks massa tubuh gitu. Indeks massa tubuh itu perbandingan antara berat badan dengan tinggi badan. Teman-teman bisa banget cari rumusnya di internet gitu nanti, terus teman-teman hitung sendiri. Sebenarnya berat badanku tuh normal atau enggak sih, aku termasuk kategori yang normal atau over atau justru malah kurang gitu. Karena banyak juga nih yang merasa bahwa duh kok aku gemuk ya, kok aku kurus ya, padahal sebenarnya dia normal gitu. Udah sih itu aja dari aku, dikit banget. Mungkin ada yang mau cerita-cerita juga ya. Kan tadi judulnya kita cerita nih, bukan aku jelasin. Iya betul. Iya betul sih Mbak. Kalau saya ini sih Mbak, masalah urgensi Mbak, karena apa ya, menurut saya belum banyak yang tahu soal pentingnya gizi seimbang gitu Mbak. Apa pengaruhnya gizi seimbang buat diri kita, terus apa pengaruhnya kehidupan PHBS buat lingkungan kita. Nah itu sepertinya saya sendiri soal itu Mbak. Mungkin Mbak Latifah bisa nge-share soal pentingnya dari gizi seimbang dan PHBS Mbak, monggo. Oke. Aduh, cerita ya. Kalau tentang gizi seimbang ini pentingnya apa ya buat kita? Kan berarti secara nggak langsung mencakup hal tadi ya. 4 hal tadi, ada makanan beragam, PHBS, aktivitas fisik, obesitas. Apa sih dampaknya obesitas buat tubuh kita? Karena obesitas itu bisa memicu berbagai penyakit tidak menular, kayak misalnya ada hipertensi, kemudian apalagi darah tinggi, stroke, kemudian diabetes. Itu salah satu pemicunya adalah karena dari obesitas gitu. Tapi belum tentu juga orang yang obesitas terus langsung kena itu belum tentu. Jadi obesitas itu cuma jadi salah satu faktor resiko aja untuk menjadi ke penyakit itu. Jadi secara nggak langsung kita udah bisa istilahnya mencegah gitu. Mencegah penyakit-penyakit tidak menular itu dengan menerapkan gizi seimbang. Nah, kemudian kalau ditanya apa pentingnya PHBS, ya ketika kita hidup bersih, kemudian otomatis nanti kita bakalan jadi sehat gitu loh. Secara yang pertama kita terhindar dari berbagai bakteri, virus yang ada di mana-mana gitu. Itu aja. Oke Mbak, oke. Jadi cukup ini sih Mbak, cukup umum sekali kenapa sangat penting dari SGP sama gizi seimbang. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Jidan Mbak. Oh iya. Jadi mau tanya dong, gimana kita bisa tahu jatah makanan kita sehari berapa? Kan aktivitas orang beda-beda. Ya, halo Mas Jidan. Jadi kalau untuk ketika kita udah ngomongin kebutuhan makan orang per orang, itu nanti emang banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan itu nggak bisa langsung digeneralisasikan ke semua orang kayak gitu. Ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi seberapa banyak sih kita harus makan gitu. Di antaranya ada yang pertama adalah tadi aktivitas tiap orang beda-beda, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah usianya berbeda, kemudian dipengaruhi juga sama kebiasaan tadi aktivitas, kemudian usia, kemudian jenis kelamin, itu juga mempengaruhi seberapa banyak sih kita harus makan. Nah, kemudian untuk bisa tahu jatah makannya sehari itu bisa dihitung. Jadi ada perhitungannya gitu Mas, ada perhitungannya tentang perkiraan kebutuhan energi harian setiap orang gitu. Jadi nggak bisa digeneralisasi memang. Oke, Iya, itu ya Mbak. Ya itu begitu Mas Jidan jawabannya ya Mas.
Ini mungkin kita melanjutkan soal ceritanya ya Mbak ya, soal gizi seimbang, karena ini sebenarnya menarik karena apa ya, ini ada di kehidupan kita sehari-hari dan pengetahuannya penting gitu Mbak buat kita. Nah, saya ingin tanya Mbak, kemarin tuh saya bikin tugas soal hak atas pangan. Nah itu ada kaitannya sama gizi itu Mbak. Jadi kata datanya tuh di Indonesia masih banyak angka masyarakat yang kurang gizi. Artinya masih banyak kasus-kasus stunting, obesitas, dan anemia kalau nggak salah Mbak, saya ingat saya. Nah itu kan masih masalah supply makanan bergizi ya Mbak ya. Nah, kira-kira dari sudut pandang soal ahli gizi ini Mbak, soal supply makanan bergizi yang kurang ini gimana ya Mbak ya responnya ya? Duh, kok agak berat ya pertanyaannya ya. Iya. udah kalau ini udah se-Indonesia gitu ya ngomonginnya. Jadi Indonesia Mbak. Jadi emang ketika kita ngomongin permasalahan gizi di Indonesia itu ada banyak banget. Mulai dari ada yang disebut dengan double burden. Jadi ada dua permasalahan gizi. Yang pertama tadi adalah gizi kurang, tapi di sisi lain juga ada orang dengan gizi lebih gitu. Jadi semacam apa ya? Nggak bisa langsung ketika kita nanganin yang gizi kurang aja, dia dikasih makan banyak, ibaratnya nih gampangnya di asupan yang banyak. Sedangkan ada orang lain yang dia gizi lebih kayak gitu. Jadi bentar ya Mas. Jadi ketika ngomongin permasalahan gizi kurang, sebenarnya ada banyak faktor nih yang menyebabkan kenapa sih seseorang bisa terkena gizi kurang. Salah satu dampaknya emang tadi udah disebutin, dia ada stunting kan lagi banyak diomongin nih akhir-akhir ini ya tentang stunting kayak gitu. Sebenarnya itu nggak cuma dilihat dari satu sisi bahwa dia kurang makan aja, belum tentu kayak gitu. Ada hal lain yang mempengaruhi, misalnya ketika dia sakit kan kebutuhan gizinya lebih banyak tuh untuk dia proses penyembuhan. Tapi dia diberi makanannya sama dengan ketika dia nggak sakit. Nah hal itu yang membuat jadinya gizinya dia kurang kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika dia tinggal di lingkungan yang boleh dibilang nggak sehat, nggak bersih kayak gitu. Misalnya lingkungan dia nggak bersih, jadi ketika dia makannya baik, dia punya akses makanan yang baik di situ gitu, dia bisa makan banyak. Kemudian ketika dia ada di lingkungan yang nggak bersih tadi, ada banyak bakteri di situ, ada banyak virus, ada banyak kuman, jadinya dia terkena infeksi. Akhirnya kebutuhan dia meningkat lagi, jadinya dia sakit kan. Nah ketika dia sakit kebutuhannya meningkat, tapi dia nggak diberi makanan yang cukup untuk kebutuhan dia ketika sakit itu. Nah itu bisa jadi karena pertama kurang pengetahuan, dan juga ada ketika kita sakit kan kayak males makan gitu ya, apalagi anak-anak gitu. Jadi itu juga salah satu penyebabnya kenapa sih permasalahan gizi itu nggak selesai, terutama yang gizi kurang gitu. Terus tadi juga disebut tentang ketahanan pangan ya, tentang gizi. Nah sebenarnya gizi dan ketahanan pangan itu adalah sesuatu yang menurutku saling berkaitan gitu. Dulu aku pernah belajar materi itu tentang ketahanan pangan, dan itu ketahanan pangan tuh gak cuma sekedar ada beberapa hal, ada empat aspek, cuman aku gak begitu ingat ya aspeknya apa aja. Cuman yang aku ingat, ketahanan pangan itu meliputi yang pertama, kemudahan akses pangan. Jadi meskipun misalnya nih di Indonesia gitu, ada banyak cadangan makanan nih di Indonesia, ada banyak stok makanan, tapi akses seseorang untuk dapat makanan itu susah. Nah itu dia termasuk rawan pangan. Itu yang pertama tentang akses pangan. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan pangan itu sendiri. Jadi meskipun aksesnya gampang nih, udah ada jalan provinsi, udah banyak pengiriman barang, tapi ketika nggak ada makanan yang mau diakses, nah itu juga termasuk kerawanan pangan gitu. Terus yang dua lainnya apa? Aku agak lupa sih, karena emang nggak review materi itu tadi. Tapi yang jelas juga itu yang mempengaruhi ketahanan pangan.
Terus oh iya, Baik. beberapa hari ini tuh ada yang menarik di beranda. Aku nemu banyak banget tentang ngomongin seminar-seminar gitu tentang ketahanan pangan rumah tangga gitu. Dan menurutku itu sesuatu hal yang emang perlu gitu loh. Udah saatnya masing-masing rumah tangga itu sadar akan ketahanan pangannya masing-masing gitu. Coba dibayangin ketika satu rumah tangga aja dia bisa di situ ada sayur, nanam sayur, kemudian nanam cabai, nanam apa sih yang bisa bawang merah itu ya, yang bisa ditanam di mana-mana kayak gitu. Nah, dia udah nggak perlu Kangkung. apa? Iya dia ibaratnya Kangkung, dia udah Mbak, bisa kangkung. oh iya benar, sayur-sayuran, kangkung kayak gitu. Jadi ketika suatu saat dia nggak dapat akses makanannya itu dia susah, nggak bisa kemana-mana gitu, dia tetap bisa dapat makanan dari tempatnya dia sendiri gitu. Dan menurutku itu menarik gitu. Sesuatu hal yang patut untuk dicoba, apalagi di tengah pandemi kayak gini kan, mau kemana-mana susah. Dan ketika rumah tangga yang udah punya itu bakal jadi sesuatu yang kayak menarik gitu. Mungkin besok bakal jadi new normal juga gitu kan, rumah tangga tahan pangan gitu. Ya. Menarik sih, Mbak, kayak new normal tapi apa ya? New normal nanam sendiri gitu. Keren sih. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Didan, Mbak. Ya, gimana nih? Ini menarik juga pertanyaannya, Mbak. Jadi pertanyaannya, kok kadang lemak itu berkumpul ya? Cuma di paha atau lengan gitu, Mbak. Aja. Jelas nggak ya, Mbak, suara saya? Iya, agak kepotong-potong sih. Oh ya, ini ya udah ketemu. Jadi kenapa kok lemak itu cuma ngumpul di beberapa bagian gitu ya? Jadi ini sebenarnya ada dua hal yang membedakan antara laki-laki dan perempuan gitu. Terkait lemak ini, terkait penyimpanan lemak. Jadi ketika di perempuan itu ada satu hormon yang namanya hormon estrogen. Itu yang dia bertugas untuk mendistribusikan cadangan lemak. Jadi ketika di perempuan, lemak itu nggak cuma ngumpul di perut aja, nggak cuma di paha aja, tapi dia terdistribusi hampir di semua tubuh gitu. Mulai dari perut, kemudian di paha, yang paling banyak kita di paha, kemudian di lengan atas, kemudian di paha bawah, paha gitu. Sedangkan kalau di laki-laki itu penyimpanan lemaknya cenderung cuma di perut aja. Nah, itulah kenapa jadinya laki-laki biasanya perutnya yang pertama kali buncit kan perutnya kayak gitu kan. Karena laki-laki nggak punya itu hormon untuk mendistribusikan lemak itu, deposit lemak. Jadi cuma ngumpul di satu titik aja, kebanyakan di situ. Itu sih Mas. Di pipi juga ada nih, ngumpul di pipi. Jadi nggak cuma di perut, di paha atau di lengan aja ya Mas ya, kayak gitu. Oke, Mbak, terima kasih atas data-nya. Begitu ya, Mas Didan ya. Jawaban pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Mbak, dari Sarah, Mbak Sarah. Kalau sama apa ini Mantovani ya, Mbak ya? Sarah Mantovani. Iya, dari Mbak Sarah. Oh ya, betul ya. Beliau tanya, Mbak, jika menurut IMC kita masih jauh dari BB ideal, asupan apa saja yang perlu kita makan atau minum? Ada nggak makanan tinggi kalori tapi juga bergizi? Kalau ada, apa aja? Oh iya, Mbak Sarah. Ini ya, Mbak, saya coba jawab nih, Mbak. Semoga nggak salah. Ya nanti kalau ada teman-temanku yang di sini ikutan nimbrung boleh banget nih, karena mereka jauh lebih expert gitu. Nah, kalau terkait IMT yang kurang dari ideal, dalam artian ini berarti underweight gitu ya Mbak ya. Nah, ketika kita underweight, memang yang pertama yang disarankan adalah makanan yang tinggi kalori. Nah, tinggi kalori ini bisa dari berbagai jenis karbohidrat, dia tinggi kalori. Dan juga kalau untuk meningkatkan berat badan itu lebih ke protein. Jadi tinggi energi, tinggi protein gitu. Bisa misalnya tinggi protein tuh kayak lauk nabati, lauk hewani gitu. Tapi kalau ingin yang lebih banyak proteinnya emang dari
protein hewani gitu. Karena protein hewani itu lebih gampang untuk diserap tubuh daripada yang protein nabati, meskipun protein nabati juga tetap baik gitu kan gitu. Jadi kalau misalnya ditanya makanan apa aja yang tinggi kalori, bisa banget yang pertama kalau ya, saran saya adalah susu. Kemudian tadi yang makanan tinggi protein, lauk-laukan protein nabati hewani itu bagus. Kemudian juga lemak juga, asupan lemak juga perlu Mbak di sini. Jadi ketika kita underweight, kurang berat badannya kurang, itu jadi sebisa mungkin dari zat gizi itu terpenuhi semua gitu. Dan kalau makanannya apa saja, banyak banget semua makanan yang mengandung itu semua boleh banget dimakan gitu sih. Nggak terpaku pada satu jenis makanan aja gitu. Dikombinasikan itu lebih baik. Cuma memang ketika ngomongin dibandingin nih antara makanan-makanan yang ada, emang susu itu lebih banyak apa ya, kandungan zat gizinya emang dia lebih banyak gitu. Dia ada proteinnya, ada lemaknya, ada gitu. Jadi kalau enggak alergi susu, boleh banget untuk meningkatkan berat badan itu konsumsi susu gitu. Tapi juga nggak berlebihan, dan boleh, dan susunya itu bisa milih yang susu rendah lemak atau susu yang kandungan lemaknya tuh sedikit gitu. Jadi dia bakal lebih banyak protein sama gulanya, bukan gula sih, lebih ke karbohidratnya. Proteinnya sih yang lebih banyak gitu. Kalau yang lainnya boleh dimakan lauk protein, lauk nabati hewani gitu, ikan, terus daging ayam, daging-dagingan, tahu, tempe, itu boleh banget. Itu semoga menjawab ya Mbak. Oke, mantap Mbak Latif atas jawabannya. Saya cukup nangkap sedikit apa yang dijelaskan sama Mbak Latif gitu Mbak. Ini kita lanjut cerita ya Mbak ya. Ini sebenarnya teman-teman belum ada yang mengajukan pertanyaan. Nah teman-teman, ini kita membuka kesempatan teman-teman buat bertanya sama Mbak Latif nih. Misalnya soal aku anak kos nggak, gimana ya gizinya ya? Terus apa ya, misalnya atau mungkin pertanyaan ya agak yang kayak politik gitu. Nah kita tuh ya teman-teman ya. Nah kalau saya ini sih Mbak mau ya cerita ya Mbak ya. Ini Mas Idan. Ya sebenarnya ini ya Mbak ya, saya kemarin tuh saya pas baca ini ya Mbak ya, ternyata Indonesia tuh ketergantungan makanan proteinnya, makanan karbohidratnya itu sama beras gitu Mbak. Nah itu sampai over demand gitu Mbak, sampai permintaannya banyak gitu. Nah itu cukup membuat pemerintah kewalahan karena ya harus impor gitu Mbak untuk memenuhi beras domestiknya. Itu beberapa ilmuwan itu usul buat diversifikasi makanan. Nah kalau menurut ahli gizi dari Mbak Latif sendiri, kalau diversifikasi bahan makanan karbohidrat itu mungkin nggak sih Mbak di Indonesia, dan apa ya, ada gitu loh Mbak, buat menggantikan beras gizinya sama. Banyak sebenarnya, banyak banget Itu Mbak Latif. Ketika kita ngomongin diversifikasi pangan itu emang apa ya, di waktu-waktu ini emang menurutku itu penting banget gitu loh. Aduh, ini ngomongin apa coba, politik gak paham aku. Coba bisa aku aja ya. Karena ketika ngomongin beras impor itu udah apa ya, udah kompleks banget kan. Apalagi kamu dari sosok pasti lebih paham itu gitu kan. Emang nggak begitu paham. Nah, tapi kalau ngomongin diversifikasi pangan dan Indonesia tuh kan makanannya beragam banget gitu loh, gak cuma nasi aja. Dan tadi di prinsip gizi seimbang yang pertama kan emang dianjurkan untuk makan makanan yang beragam gitu kan. Jadi sebisa mungkin ya jangan cuma nasi aja gitu. Sumber karbohidrat kan banyak, gak cuma nasi aja. Ada singkong, kemudian ada ubi, kemudian ada juga jagung, dan ada juga gandum juga termasuk, meskipun itu dari luar juga sih, roti-rotian itu kan dari gandum dari luar juga. Nah, ketika ditanya
mungkin nggak sih ketika Indonesia diversifikasi pangan lokal gitu kan, maksudnya dari pangan lokal, kalau mungkin atau enggaknya itu tergantung dari masyarakatnya sendiri gitu. Ketika kita flashback ke zaman dulu, bukannya dulu tuh masyarakat Indonesia juga lebih banyak yang makan sagu, kemudian banyak makan singkong, kemudian jagung, itu kan dulu populer banget gitu loh, karena dulu kalau nggak salah sih gara-garanya dulu harga beras tuh mahal gitu kan, jadinya masyarakat kayak yang beli makan makanan dari kayak gitu. Dan kalau misalnya kita mau mengembalikan kebiasaan kita yang sudah nyaman dengan beras itu ke makanan yang lain, itu memang agak susah gitu loh, nggak bisa langsung hari ini terus besok jadi, itu nggak bisa, itu butuh proses. Tapi aku pikir sekarang juga udah mulai banyak kok tentang brand diversi, dapat apa sih namanya, kue itu dari tepung singkong gitu. Tepung ya mbak ya, kanji ya mbak ya, tapioka dari singkong gitu. Terus kemarin tuh aku baca dari ubi ungu, oh iya ada juga dari ubi ungu, dari kue-kue dari ubi ungu kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh banyak, kalau misalnya kita mau untuk berusaha untuk ke situ bisa, cuman susah emang karena sudah terlanjur nyaman dengan beras kayak gitu. Dan beras kan juga masaknya gampang gitu loh. Coba bandingin ketika kita mau masak singkong, itu harus dikupas dulu, harus direbus dulu, harus di misalnya mau jadi ketok aja harus ditumbuk dulu, itu susah. Ketika kita beras ya udah tinggal dikasih air, dimasak udah matang kayak gitu, masukin magicom udah matang kayak gitu sih. Tantangannya lebih ke situ. Iya sih mbak. Tapi kalau misalnya panganan pengganti beras, mereka gizinya sama nggak ya mbak? Oh, kalau gizinya itu, jadi kalau per 100 gramnya beda-beda. Jadi ada yang namanya kalau misalnya zat gizi dalam artian kandungan spesifiknya atau secara umum. Kalau kandungan ketika nasi, misalnya nasi ambil 100 gram itu sekitar, nah itu kandungan gizinya itu ada, kalorinya itu sekitar 175 kalori. Nah, ketika kita mau bandingin itu sama singkong misalnya, nanti beda beratnya gitu. Kalau per itu, jadi lebih beda di beratnya, tapi kandungannya tetap sama. Ketika karbohidrat, jadi dia tetap kandungnya karbohidrat juga gitu. Bahkan kalau misalnya kita ngomongin makanan untuk diet khusus, misalnya untuk yang DM atau yang lainnya. Misalnya untuk DM nih, DM kan dia dicari makanan yang indeks glikemiknya rendah kayak gitu. Itu lebih disarankan kayak singkong kayak gitu, karena dia lebih lebih lama untuk di metabolisme di tubuh gitu. Jadi lebih lama untuk dapat gula. Jadi kenaikan kadar gula darahnya semakin lama gitu. Menarik sih jawabannya. Oh ya mbak, ini ada pertanyaan masih kita mbak. Kuatri. Ya, ini pertanyaannya, gimana cara mengendalikan nafsu makan? Kalau nafsu makannya kan berlebih, cara menguranginya gimana? Kalau nafsu makannya kurang, cara nambahinnya gimana? Oke. Jadi nafsu makan itu banyak faktor yang mempengaruhi nafsu makan. Benar nggak sih? Misalnya nih lagi stres, nafsu makannya mesti berubah. Ya nggak? Bisa nambah, bisa kurang. Kalau tadi nih, kalau stres biasanya nafsu makannya nambah atau kurang? Nambah mbak, nambah. Nambah ya. Kebalikannya, kalau aku lagi stres justru malah makan. Oh. Jadi ketika ngomongin nafsu makan tuh kita bisa lihat dari apa sih yang menyebabkan nafsu makannya turun atau kurang itu. Kalau misalnya lebih, itu yang sederhananya kayak gitu. Sebenarnya kalau yang agak lebih susah, kompleks lagi pembahasannya itu tentang ada yang namanya nafsu makan tuh diatur sama hormon gitu kan.
Jadi nanti bisa bisa hormonnya ditekan atau gimana itu juga bisa gitu. Tapi kalau misalnya gampangannya adalah ya itu tadi, kita cari tahu apa sih yang menyebabkan nafsu makan kita naik atau turun. Kalau misalnya gara-gara stres nih, ya udah kita atasi stresnya, nanti nafsu makannya bakal normal lagi gitu. Terus kalau untuk pengaturan makan, mungkin lebih ke pengaturan makan kali ya Mas. Itu bisa juga ke apa ya namanya, mengurus diri sendiri gitu loh, bahwa aku tuh makannya segini. Ya udah, ketika kita harus makannya berlebih, maka kita harus ingat lagi target makan kita kan segini nih. Jadi kalau terlalu banyak, ya udah bisa mungkin perlu dikurangi gitu. Karena ketika kita makan tuh, aku beberapa waktu lalu tuh sempat ikut seminar online-nya gitu kan. Nah jadi ketika kita makan, ada beberapa hal yang kita capai. Yang pertama adalah kita makan untuk memenuhi kebutuhan kita karena lapar gitu kan. Dan yang kedua, setelah lapar itu selesai, ada yang disebut juga dengan untuk kepuasan gitu. Jadi makan itu untuk kepuasan. Jadi meskipun kita udah kenyang, kita lihat sesuatu makanan yang kok itu menarik gitu, kemudian kita makan, nah itu lebih ke kepuasan saat itu. Ya menarik sih Mbak. Ya begitu ya Mas Jidan jawabannya ya. Terima kasih atas aktifannya Mas Jidan. Kalau mau tanya lagi boleh sekali. Nah, kalau ini masih membuka teman-teman yang lain tanya, penasaran soal gizi seimbang, kita masih cerita. Nah, kalau ada yang mau share-share soal masalah gizinya, itu boleh sekali. Nah, kalau Mbak Arin sendiri nih, apa Mbak? Oh iya betul sih. Nek, kalau teman-teman belum ada yang tanya, saya mau sharing lagi nih. Mau sharing. Tadi soal ketahanan pangan, Mbak. Jadi ketahanan pangan itu salah satunya adalah akses, Mbak. Akses gimana cara dapetin makanannya. Ini menyangkut apa ya, Mbak? Menyangkut misalnya infrastruktur, atau mungkin harga makanannya gitu, Mbak, yang terjangkau oleh masyarakat itu. Masyarakat gitu, Mbak. Gitu Mbak Arin, yang kira-kira maksudnya akses itu apa itu, Mbak? Oh, maksudnya akses pangan itu apa? Jadi akses itu bisa, yang pertama adalah akses untuk dia bisa menjangkau makanannya. Jadi tadi kayak akses jalan, kemudian akses keterjangkauan harga juga termasuk ke akses pangan. Jadi ketika harga mahal, ketika ada makanan juga nggak dikau sama. Juga ketika ada makanan tapi dia ada di ujung pulau yang kita nggak bisa untuk datang ke sana karena nggak ada jalan, itu juga jadi suatu keterjangkauan akses dari keterjangkauan pangan itu, termasuk ke akses pangan yang susah itu. Kemudian ada juga misalnya jadi sih itu juga itu. Jadi dari harga dan juga dari cara untuk bisa ambil situ. Iya sih Mbak. Tapi kalau bicara soal ketahanan emang kompleks sih Mbak. Ya saya kayak bisa nyampe ke ekonomi, bisa nyampe ke bahkan ke politik gitu Mbak. Iya, karena ketika ngomongin akses pangan gitu, pangan tuh apa ya? Kayak semua orang tuh butuh makan gitu loh. Nggak ada orang yang nggak butuh makan. Iya betul. Gitu kan. Makanya ketika pangan itu udah dipegang sama seseorang, maka ya udah dia bakalan menang gitu. Kayak ibaratnya ketika dia yang bisa pangan itu, kayak dia bakalan mengendalikan semua. Ya nggak sih, bener ya? Gitu nggak kalau di politik? Iya betul. Apa ya? Monopoli sih Mbak. Iya bener. Ya itu biasanya ini sih Mbak. Nah ini ada pertanyaan lagi Mbak terakhir dari Mas Jidan. Apakah makanan yang kita buat sendiri
pasti lebih bergizi dibandingkan dengan makanan-makanan kemasan yang biasa kita beli. Nah, ini masalah ini, Mbak. Ketika ini Apa ya? pengolahan Ya, makan udah ke pengolahan pangan ya. iya pengolahan betul. Ketika ngomongin bergizi atau enggak, itu kembali lagi kita lihat ke kandungan gizi masing-masing gitu kan. Kita bisa bagi ke misalnya gizi yang gampangnya adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Itu yang paling gampang kita bagi dari 5 itu. Nah, apakah makanan yang kita buat selalu lebih bergizi dari makanan kemasan? Tergantung kita buatnya makanan apa dulu gitu. Jadi misalnya kita bandingin makanan kemasan apa ya? Misalnya roti nih, dalam satu buah roti gitu kan. Misalnya kita bandingin roti sama kita buat sendiri di rumah apa ya? Nasi. Apa sih? Itu cuma buat nasi goreng gitu misalnya. Apakah nasi goreng Ya, nasi daripada roti? Kan kita nggak bisa bandingin kayak gitu secara langsung gitu. Ketika ngomongin, karena ini adalah makanan kemasan yang kita beli gitu lah. Beda lagi ketika kita bandingin apakah yang kita buat di rumah itu bisa lebih sehat daripada yang kita beli di pedagang kaki lima, itu udah beda lagi gitu. Kalau ngomongin gizi lebih ke komposisi perbahan makanannya. Nah, ketika kita beli makanan ada nutrition fact masih informasi nilai gizi ya. Nah, itu informasi nilai gizi. Nah, itu penting banget nih buat kita untuk nyermatin itu informasi nilai gizi di situ. Karena dari situ kita bisa tahu sebenarnya makanan itu kandungannya apa aja sih gitu. Dan ini kalau ngomongin tentang informasi nilai gizi itu bakal panjang banget gitu ya. Gampangannya adalah nggak bisa baca, Mbak, sebenarnya. Gimana? Sebenarnya baca informasi nilai gizi itu gimana gitu ya. Oke, tadi Mas Jidan udah kejawab ya Mas tadi ya. Jadi nggak bisa dibandingin langsung gitu. Terus kita bahas ke informasi nilai gizi. Gampangannya aku ada jajanan ya di sini. Teman-teman lihat di situ pasti ada yang namanya takaran saji. Teman-teman perhatiin takaran sajinya itu berapa gram. Kemudian per kemasan itu biasanya ada berapa takaran saji di situ. Nah, ketika itu nanti di bawah kan ada angka tuh, misalnya ada karbohidrat totalnya ada berapa gram, kemudian total kalorinya ada berapa gram. Nah, yang di informasi nilai gizi itu biasanya untuk satu takaran saji yang disebutkan di paling atas itu. Coba nanti teman-teman perhatiin itu ada takaran saji. Nah, itu berapa gram nanti itu yang terkandung di situ. Dan ada beberapa yang agak istilahnya agak tricky sih di situ sebenarnya. Jadi beberapa yang kelihatannya tuh seolah-olah nilai gizinya tuh banyak, tapi sebenarnya itu adalah untuk takaran saji yang lebih besar, berapa kalinya dari yang ada di satu kemasan itu. Atau ada yang seolah-olah kelihatan kecil, ya nilainya kecil, tapi sebenarnya itu untuk satu kemasan itu 5 takaran saji gitu kan. Nah, di situ cuma ditulis angkanya kecil, padahal sebenarnya ketika kita makan satu bungkus itu 5 kali dari itu gitu. Agak bingung ya soalnya nggak ada menarik Mbak. Iya, ini pengetahuan baru ini Mbak. Kalau ngomongin takaran saji yang ada di kemasan tuh menarik karena di situ ada banyak banget motif-motifnya kan. Misalnya juga untuk promosi dia ketika dia nyantumin apa yang terlalu yang kecil itu nanti nggak laku gitu kan. Itu udah main itu strategi politik ekonomi ya. Strategi dagang Mbak. Iya. Ini kan kurang 3 menit lagi Mbak. Saya Mbak cuma singkat banget aja ngobrol. Soal gizi itu panjang dan sangat kompleks mesti ya Mbak ya. Nah ini saya ingin menyampaikan apa yang saya tulis tadi dari penjelasannya Mbak Latifah ya. Pertama mengenai gizi seimbang. Jadi gizi seimbang itu masalah seperti prinsip isi piringku. Jadi sepertiganya makanan pokok, sepertiganya sayur, kemudian sepertiganya lauk dan buah seperti itu. Itu takaran gizi seimbang dalam semboyan isi piringku seperti itu. Nah, ini menarik ya teman-teman ya ngobrol soal gizi seimbang karena ini pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari.
dan mungkin nanti pengaruhnya lebih ke kayaknya itu. Nah ini saya mengucapkan terima kasih pada Mbak Latifah atas pengetahuan barunya mengenai soal gizi dan cita-cita mengenai pergizian dan sebagainya. Saya sangat terima kasih Mbak atas pengetahuannya dan juga terima kasih buat memoderatori sharing session kali ini. Bila itu hidayah, fastabiqul khairat. Bila itu sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Latifah.